Selamat malam, saya Oki Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi dengan Ibu DCC Kalimantan Barat, Pontianak. Untuk malam ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari basis data. Langsung kita praktekkan untuk tugas 2 yang dari mata kuliah basis data. Di sini kita disuruh berdasarkan inti relation diagram atau ERD di atas. Silakan dibuat dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, data dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi kita memasukkan data ini ke dalam data MySQL-nya. Setelah itu kita melakukan pengerjaannya, melakukan panduan sesuai dengan panduan yang diberikan, yaitu BMP mesin 4206 di basis data. Setelah itu kita langsung ke tugasnya. Di sini saya sudah merekap panduan yang diberikan, yaitu tentang persiapan awal itu pastikan exam sudah terinstall dan servis APC plus MySQL sudah aktif. Di sini kita sudah aktif, sudah berjalan. Setelah itu command kita masukkan MySQL output di CMD nya, kita masukkan perintahnya yaitu MySQL root. Oke. Setelah itu di PHP nya kita masuk ke localhost PHP MyAdmin. Kita pakai Google Form. Sini sudah kita masuk ya di database nya. Setelah itu kita disuruh membuat database dengan nama rumah sakit. Masuk ke PHP MyAdmin, kita masuk di sini, misalnya namanya database adalah rumah sakit, kita copy aja sih. Copy, masukkan sini. Rumah sakit kita klik. Oke, database rumah sakit sudah ada. Setelah itu kita membuat tabel di dalam database rumah sakit. Tadi di sini kita diminta ada 6 tabel besar, yaitu dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Jadi kita buat dulu di PHP MyAdmin. Kita masuk ke SQL. Sini kita masukkan datanya, subject table. Ini saya coba saja biar cepat. Copy, kita pindahkan ke sini. Lanjut ya, tidak satu-satu logo ini kita sambungkan di bawahnya aja langsung ya. Di tabel dokter, copy, masuk ke setelah dokter, lanjut kita masukkan administrator, copy, setelah itu kita masukkan tabel pasien dokter.
Di sini ini untuk perhubungan ID dokter sama rankingnya di ID dokter sama ID pasien, nanti di ID dokter ini disatukan. Ini nanti saya jelaskan di bagian ini. Kita lanjut dulu di bagian daftar. Ada dokter Hatmi, kalau sudah semua diisi, coba kita go dulu. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Jadi kita lihat administrator, data, dokter, pasien. Oke, lanjut. Untuk kita input contoh di tabel pasien, kita masukkan datanya, copy aja biar cepat. Kita tabel pasien, kita insert datanya di sini atau di SQL aja. Bisa juga insert data dari manual di sini, kita isi datanya. Tapi di sini saya sudah menyiapkan data biar tidak lama mengetik. Langsung ke SQL aja. Langsung kita paste, langsung kita go aja. Di sini ya saya jelaskan ya, itu memasukkan data di tabel pasien, itu nama pasien, alamat, jenis kelamin, penyakit, nomor HP, dengan videonya yang isinya itu ada 3 data. Coba kita buat. Oke, datanya berhasil. Coba kita cek di browse. Di sini ada 3, udah masuk datanya ya. Lanjut kita menginput data dokter, kita copy aja di sini. Kita masuk ke data dokter, situ masuk ke SQL, kita paste. Oke, di sini kita menginput di tabel dokter dengan nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Dengan isi datanya itu sudah kita siapkan di sini. Langsung kita go. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita simpan, coba cek sedikit lagi. Di sini ada 2. Oke, sudah masuk ya datanya. Setelah itu kita masukkan data administrator, masukkan. Kita copy, masuk ke data, kita masuk ke data administrator, kita masuk ke SQL nya, perintahnya kita masukkan di sini. Kita menginput data administrator dengan judulnya itu nama admin sama waktu jaga, dengan isinya admin 1 pagi, admin 2 sore. Setelah itu kita go, kita cek di administrator, terus sudah masuk.
Setelah itu kita menampilkan daftar pasien dan dokter menangani SQL. Ini dia, tapi datanya itu kita itukan dulu, kita kuncikan dulu sebentar. Saya buka di sini, kita cek sini, kita usah ya, cek administrator Magic Stroke. Di situ kita mencari ID admin, yang kita cari itu ID admin sama ID pasien sama ID dokter ya, saya 3 dia. Ya, itu kita lihat, kita cari struktur, itu kita ID admin ini kita indeks, kita jadikan indeks. Oke, setelah itu daftar, kita cek daftar itu ID pasien sama ID admin. Struktur ini ID pasien kita indekskan sama ID admin. Oke, setelah itu dokter, di sini ada ID dokter. Itu dokter admin, itu ID dokter dan ID admin. Sudah cek pasien, ID pasien. Setelah itu sini ID dokter, ID pasien. Sudah. Setelah itu untuk menampilkan daftar pasien dan dokter menangani, coba kita masukkan. Ini kita sambungkan dulu ke itunya sudah. Ini kita lari ke tabel rumah sakit. Setelah itu kita desain dulu untuk ininya, tabelnya. Sebentar. Saya lupa ini. Dokter administrator, panduannya dulu. Ini dia. Benda aja. Ini dia. Ini dia.
Ini kita menyambungkan antara data ID pasien sama ID pasien, ID admin sama ID admin, ID dokter sama ID dokter. Coba kita sambungkan dulu. Cuma susunnya belum disusun, bentar. Dokter admin satu data itu pasien dokter. Oke dokter, pertama itu kita sambungkan yang bagian ID pasien, yang bagian daftar sama pasien dulu. Sini ID pasien kita save dulu ke dua. Oke, biar dia nggak berantakan, masuk ke grab, masuk ke di sini, sambungkan ke pasien. Ini dia, ini kita ganti case-nya ini sama. Nah di sini maksudnya ini yang tadi saya di sini. Ini dia, sebenarnya bisa juga dari yang di sini, tapi saya menjelasin dari sini. Setelah itu pasien ke pasien dokter, pasien ke pasien dokter sini, ini sudah. Situ administratornya ke data, kita klik ini, sini ke sini, di sini, ini ke sini. Maaf mouse-nya. Ini kita menyatukan yang beda, yang sama, mari kita satukan. Setelah itu lanjut di dokter, lalu
ke sini. Oke, ini sudah. Setelah itu kalau sudah, coba kita ke CMD ya. Di sini kita cek dulu untuk show database. Untuk melihat database nya di sini ada tampil database rumah sakit. Coba kita masuk ke tabelnya rumah sakit dengan perintah use rumah sakit. Sini kita sudah masuk ke ke tabel rumah sakit. Setelah itu coba kita sini, lihat di contoh sini kita disuruh menampilkan tabel pasien. Coba kita tampilkan menggunakan CMD, select tanda bintang, habis itu from dari tabel pasien misalnya, titik-titiknya lupa. Oke, data pasien yang itu yang ada di database di Kompasien itu seperti ini. Setelah itu kalau kita mau menampilkan di PHP My Admin, coba kita buka ya, perintahnya harusnya sama. Coba ya, PHP My Admin pasien, misalnya SQL ya. Coba kita go dan select form pasien. Ini kan dimana satu, ini yang kita hapus. Coba aja ya. Nah, ini dia, bersama dengan yang di CMD ya, sama ya. Nah, itu kalau misalnya kita pendulang, kita disuruh select nama pasien, jenis kelamin dari pasien. Coba ya, sini kita mencari jenis kelamin, jadi yang menampilkan dua tabel saja, tabel nama pasien sama jenis kelamin di tabel pasien. Coba ya, bisa copy aja maksudnya. Coba di CMD dulu. Jadi di sini dia dua tabel saja yang tampil, select nama pasien dan jenis kelamin. Kalau di CMD coba kita kalau di PHP My Admin coba kita jalankan. Nah, di sini sama ya dengan di CMD.
Coba di sini kita query untuk laporan menampilkan daftar pasien dan dokter yang menangani. Coba kita masukkan ya di PHP admin di SQL rumah sakit itu SQL kita pastikan di sini sini kosong, datanya belum ada. Nama pasien, nama dokter sudah set. Coba menghitung jumlah pasien per dokter. Nih, pilih dokter Fauzi sama dokter Siti Rahma tampil di sini. Coba di CMD nih tampil juga. Untuk yang tadi di CMD belum dicoba ya, coba menentukan daftar pasien kopi. Coba di CMD. Nah, di sini kosong datanya sama di sini ya. Coba masukkan penyakit tertentu. Sini kalau datanya nggak saya masukin data itu. Coba kita coba aja SQL ya, rumah sakit dulu SQL. Coba sini ada satu datanya. Kita mengecek data pasien demam. Coba di CMD sama, di CMD juga tampil lah. Sekian dari saya untuk praktek tugas 2 mata kuliah basis data. Terima kasih.